Negara ini begitu dingin hingga bahkan pepohonan pun enggan tumbuh. Tapi mereka justru mencoba menanam pisang. Bukan untuk mencoba viral, tapi karena dari eksperimen konyol itulah mereka menemukan jalan menuju kekayaan. Jalan yang bahkan bisa mengancam industri raksasa Amerika. Di peta, Islandia tampak seperti seonggok es mengambang di tengah lautan Atlantik. Tidak ada tambang besar, tidak ada ladang minyak. Tanah pun keras dan beku hampir sepanjang tahun. Selama ratusan tahun, rakyatnya hidup dari menggembala dan memancing, lebih dekat pada kelaparan daripada kemakmuran. Tapi di era modern, negeri kecil ini berubah drastis. Dari negara jajahan Denmark yang miskin, menjadi salah satu negara dengan kualitas hidup tertinggi di dunia. Bukan karena mereka punya sumber daya melimpah, tapi karena mereka tahu cara menggunakan energi dengan cerdas. Di dunia yang haus listrik dan panas, mereka justru memproduksinya tanpa membakar apapun. Dan di sanalah kekuatan sesungguhnya dimulai. Selama ratusan tahun, Islandia adalah ujung dunia yang terlupakan. Dengan populasi yang tak pernah melampaui 100.000 jiwa hingga abad ke-20, mereka bertahan hidup dari alam yang nyaris tidak bersahabat. Tapi Islandia punya sesuatu yang tak terlihat, panas yang keluar dari perut bumi. Letaknya yang berada di antara dua lempeng tektonik menjadikan pulau ini penuh dengan geser, mata air panas, dan aktivitas vulkanik. Di awal 1900-an, seorang petani membuat terobosan sederhana, mengalirkan panas dari kolam ke rumahnya dengan pipa. Rumah itu menjadi rumah pertama di Islandia yang dipanaskan oleh bumi itu sendiri. Dari eksperimen individual, teknologi ini berkembang jadi sistem nasional. Pemerintah mulai serius membangun jaringan pemanas dan pembangkit listrik berbasis panas bumi. Puluhan tahun kemudian, nyaris seluruh rumah di Islandia tak lagi membakar batu bara atau kayu, tapi hidup dari uap bumi. Dan disinilah awal dari transformasi besar Islandia dimulai. Sebelum panas bumi dikelola, warga Islandia terbiasa memanaskan seluruh rumah dengan cara membakar kotoran hewan kering. Bukan pilihan, tapi keharusan. Minyak dan kayu terlalu mahal, bahkan langka. Tapi sejak proyek besar pemanasan geothermal diluncurkan pada tahun 1970-an, hampir seluruh rumah kini bisa tetap hangat tanpa polusi. Sekitar 90% lebih rumah di Islandia saat ini dipanaskan dengan uap bumi, menjadikannya salah satu sistem pemanas paling bersih dan termurah di dunia. Namun sebelum panas bumi jadi tulang punggung ekonomi, Islandia sempat mencoba sesuatu yang nyaris terdengar konyol, menanam pisang. Di tahun 1950-an, pemerintah dan ilmuwan hortikultura Islandia membangun rumah kaca raksasa. Mereka pakai panas bumi untuk menghangatkan tanah. Lampu-lampu buatan meniru cahaya tropis. Tujuannya ambisius, menjadikan Islandia satu-satunya produsen pisang di Eropa Utara. Selama 5 tahun, proyek itu dijalankan, tapi hasilnya mengecewakan. Pisang di Islandia tumbuh 6 kali lebih lambat daripada di Ekuador. Biaya produksi melambung, dan ketika pisang impor dari Amerika Latin masuk dengan harga yang tak tertandingi, eksperimen itu dihentikan. Di atas kertas, proyek itu gagal, tapi bagi Islandia justru dari kegagalan itulah mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kesadaran bahwa mereka bisa menciptakan lingkungan buatan, bahkan untuk buah tropis, hanya dengan energi dari dalam bumi. Pisang mungkin tak pernah menjadi komoditas ekspor Islandia, tapi eksperimen itu telah menjadi titik balik cara mereka berpikir. Kalau pisang saja bisa tumbuh di negeri es ini, apalagi yang bisa mereka buat kalau mereka mengendalikan energi. Kalau pisang saja bisa tumbuh di negeri es ini, apalagi yang bisa mereka buat kalau mereka mengendalikan energi? Dan jawabannya tak butuh waktu lama. Islandia sadar, kekayaan mereka bukan terletak di atas tanah, tapi di daya listrik yang tak bisa dihabiskan. Masalahnya, listrik tak bisa diekspor begitu saja. Maka mereka melakukan sesuatu yang radikal, mengubah listrik jadi logam. Islandia tak bisa mengirim listriknya ke luar negeri. Tak ada kabel raksasa yang bisa menyalurkan energi dari dalam bumi ke benua lain. Tapi, mereka menemukan cara yang lebih cerdas, mengubah listrik jadi logam. Aluminium bukan logam biasa, dibutuhkan energi dalam jumlah masif untuk melebur biji bauksit menjadi aluminium murni. Lebih dari 14.000 kWh hanya untuk 1 ton, setara dengan pemakaian listrik satu rumah tangga selama berbulan-bulan. Dan disinilah Islandia melihat peluang. Mereka tawarkan listrik bersih dan murah ke dunia, tapi bukan dalam bentuk kabel, melainkan pabrik. Pabrik pertama berdiri tahun 1969, didirikan oleh perusahaan Swiss Alsace, yang sekarang Rio Tinto.
Lalu datang dua raksasa Amerika, Century Aluminium pada tahun 1998 dan Alcoa pada tahun 2007. Ketiganya kini menyerap lebih dari 70% listrik Islandia. Tapi pemerintah tidak menyesal karena pabrik-pabrik ini menyumbang devisa nyaris setara dengan seluruh industri pariwisata mereka.